Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Sungguh amat baik, karena Bapa kita di surga juga sungguh amat baik bagi kita, amin. Amin. Hari ini adalah hari yang bersuka cita, kenapa? Karena setiap kali kita punya kesempatan untuk kumpul di dalam rumah Bapa, dan Bapa tidak pernah tidak memberikan sesuatu yang kita perlukan. Katakan amin. Ya, jadi saya percaya pagi hari ini Tuhan sudah siapkan sesuatu yang kita butuhkan, yang menjadi kekuatan kita, yang menjadi penopang kita, yang menjadi satu berkat bagi kita untuk kita boleh menjalani hari-hari kita. Ya, terima kasih buat tim Praise and Worship hari ini. Satu kehormatan hari ini bisa bareng-bareng kalian. Oke, Bapak Ibu Saudaraku siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Amin, siap. Dan saya selalu istilahkan kalau dengarkan firman Tuhan itu kita makan ya, makan roti hidup. Jadi sebelum kita sama-sama makan, saya mau ajak kita semua untuk tanya sama sebelah kiri atau kanan kita, kamu udah lapar sama haus belum? Udah lapar, haus belum? Ya, karena kalau lapar dan haus pasti makannya banyak, yes, ya. Kalau lapar, kalau haus pasti makannya banyak. Dan saya berdoa kita semua di sini lapar dan haus akan firman Tuhan, karena Tuhan bilang mereka yang lapar, yang haus mereka akan dipuaskan. Amin, ya. Nah, seperti biasanya saya suka sekali dengan tema di bulan ini The Loving Father, dan kita udah masuk di minggu yang terakhir, minggu yang kita belajar tentang The Loving Father, tapi saya percaya bahwa setiap kali kita belajar tentang Allah kita itu tidak akan pernah selesai, ya, karena dia begitu luar biasa besar dan selalu ada hal baru yang kita bisa belajar, selalu ada hal baru juga yang dia mau kasih tahu sama kita. Sebetulnya dia tuh seperti apa, isi hatinya tuh seperti apa. Dan saya pilih hari ini temanya tentang atau judulnya My Daddy God, gitu ya, karena kita tahu kita bisa panggil dia dengan satu sebutan yang sangat dekat, yaitu Bapak. Ya, saya kalau di rumah itu panggil Bapak itu Papa, gitu ya. Dan mungkin di antara Bapak Ibu Saudaraku ada yang panggil orang tua laki-laki ya, ini khususnya laki-laki, mungkin ada yang panggil ayah, ada yang panggil Bapak, ada yang panggil papi, mungkin ya Papa, apapun. Tapi intinya adalah Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kita bisa panggil dia Bapa. Kenapa? Karena Yesus dan kita adalah satu. Ya, jadi kita bisa panggil Allah semesta alam yang besar ini, yang sempurna ini, yang suci ini dengan panggilan yang sangat dekat. Papa, Dad, Daddy. Seperti itu ya, makanya saya kasih judul My Daddy God. Supaya gak ketuker sama papa saya di dunia ya. Kalau papa ini Papa Lukas, tapi kalau ini My Daddy God, tetap ya dia Tuhan, My Daddy God. Dan hari ini kita mau makan apa? Mari kita lihat ya. Nah, ini menu of the day, menu kita hari ini ya, ada 4 bagian. Yang pertama adalah kita nanti akan belajar tentang teknon dan huyos. Hah, apa itu ya? Makanan apa itu teknon dan huyos? Nanti saya ceritain. Kemudian yang kedua kita akan lihat lagi bagaimana sebetulnya cerita atau kisah ini. Ya, karena wah, Tuhan Yesus kalau bikin perumpamaan tuh keren, ya, luar biasa banget. Kemudian yang ketiga kita akan bicara tentang relationship atau hubungan, begitu ya. Dan yang keempat kita akan bicara secara khusus tentang My Daddy God ini. Oke, yuk sebelum kita makan kita berdoa dulu ya, makan jasmani berdoa, makan rohani juga kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Tuhan yang kami yang sangat baik, Tuhan Yesus juru selamat kami yang hidup, dan Allah Roh Kudus yang selalu menyertai kami. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, terima kasih Engkau sudah kumpulkan kami di tempat ini, di dalam rumah-Mu, untuk kami boleh diisi kembali oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami percaya Engkau tahu bahwa kami butuh firman-Mu, kami tidak bisa hidup tanpa kebenaran-Mu Tuhan, karena itu berbicaralah. Berbicaralah Tuhan di dalam setiap hati kami, anak-anak-Mu masing-masing, pribadi lepas pribadi. Kami tahu kami tidak sempurna, tapi di dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus menyucikan kami, sehingga firman-Mu yang suci itu bisa kami terima. Karena Engkau Yesus, karena darah-Mu Yesus dan Allah Roh Kudus, kami selalu minta pertolongan-Mu. Bekerjalah, bergeraklah, urapi kami semua Tuhan,
Bukakan hati kami, bukakan pikiran kami, agar kami bisa mengerti kedalaman isi hati Bapa. Karena kami rindu Tuhan, untuk bisa mengenal isi hatimu lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Dan kami berdoa, Allah Roh Kudus tolong dengan kuasa-Mu, sehingga sungguh firman-Mu ini Tuhan boleh tertabur di dalam setiap hati kami seperti tanah yang subur. Dan firman-Mu ini Tuhan diizinkan untuk boleh berakar, bertumbuh, menghasilkan buah berlipat kali ganda untuk kemuliaan Bapa di surga. Dan kami percaya ruangan ini penuh dengan Roh-Mu Tuhan. Tidak ada roh jahat, tidak ada hal-hal yang buruk, karena Engkau terlalu kudus di tempat ini. Dan tidak ada sesuatu pun yang dapat mencuri kebenaran firman-Mu pagi hari ini yang akan ditaburkan. Terima kasih Tuhan, kami percaya sekali lagi seperti janji-Mu. Kami lapar, kami haus, Engkau berjanji Engkau akan puaskan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Amin. Oke, saya langsung mulai ya. Nah, yang pertama teknon dan huios ya. Jangan bingung Bapak Ibu Saudaraku, saya perlu jelaskan dulu teknon dan huios ini supaya kita sama-sama ngerti. Nanti ceritanya akan nyambung, soalnya ya hari ini saya mau cerita tentang Tuhan Yesus dari perumpamaan Lukas 15. Jadi ternyata di dalam Alkitab ya, Perjanjian Baru terutama dalam bahasa Yunani itu ada tingkatan kedewasaan anak-anak. Ya. Dan di sini saya coba jelaskan sedikit saja, hanya karena kita waktunya bukan untuk ini begitu ya. Ternyata ada 4 tingkatan ya di dalam Alkitab. Yang pertama adalah nepios. Ya, dan nepios ini kalau Bapak Ibu Saudaraku mau baca, itu salah satunya itu ada di Galatia 4 ayat 1 dan 2. Nepios itu artinya baby. Ya, bayi, infant. Jadi kadang-kadang kita kalau lihat bayi kita nggak bisa bedain ini laki apa perempuan gitu ya, nggak bisa dibedain, bayi. Ya. Nepios itu adalah bayi. Ini kita bicara secara rohani, tetapi mungkin kita akan ada gambaran jasmani karena sebagai manusia pun kita kan lahir kan bayi dulu, kemudian anak-anak, kemudian remaja begitu ya, kemudian akhirnya jadi anak yang dewasa seperti itu. Nah, nepios, kemudian yang kedua itu namanya paidion. Bukan Pak Dion, ada Dion ya, halo Dion. Paidion. Nah paidion ini tuh kalau contohnya bisa dibaca ada di Yohanes 21 ayat 5. Paidion ini bicara tentang masih anak ya Bapak Ibu Saudaraku. Children, masih young child gitu ya, anak yang masih kecil. Tetap ini tuh kurang lebih immature Christian. Jadi kalau nepios, bicara tentang nepios itu bayi yang kalau Paulus bilangnya kamu tuh susu aja. Nah itu tuh nepios. Ya Alkitab bahasa asli itu bilangnya nepios. Kemudian paidion itu juga masih kecil, anak yang masih kecil. Nah kemudian ada yang disebut teknon. Nah teknon ini kurang lebih remaja lah gitu. Tapi tetap masih anak dan biasanya kalau bicara tentang teknon itu nggak jelas laki atau perempuan. Pokoknya anak aja begitu. Jadi bisa son, bisa anak laki, bisa daughter, bisa anak perempuan. Nah yang terakhir ada huios. Huios ini bicara tentang anak yang sudah besar, anak yang sudah bisa bantu orang tuanya, anak yang sudah bisa, nah ya saya jelaskan selanjutnya. Nah hari ini kita akan belajar tentang teknon dan huios, ada hubungannya nanti di Lukas 15. Karena di Lukas 15 nanti kita akan ketemu kata teknon dan kata huios. Seperti itu. Ya, secara spesifik atau mungkin saya lebih detail jelaskan. Jadi teknon itu tuh biasanya keturunan yang betul-betul dari lahir. Ya, kenapa? Karena huios itu kadang-kadang bisa adopsi. Gitu ya. Jadi menurut budaya di Timur Tengah saat Yesus ada di sana, jadi orang-orang sana tuh suka angkat anak juga. Gitu. Dan kalau bilang misalnya teknon itu tuh artinya betul-betul yang lahir, keturunan gitu. Tapi kalau huios sudah besar itu bisa karena adopsi. Ya. Tapi yang lahir secara keturunan pun bisa disebut huios, begitu ya. Kemudian apalagi teknon itu tuh anak yang secara general, child. Tadi yang seperti saya katakan nggak jelas laki atau perempuan. Karena anak-anak gitu ya, ini di sana seperti itu. Begitu ya. Kemudian teknon ini tuh berhak atas warisan. Tentu saja anak berhak, baru berhak.
Sedangkan untuk huios, tadi yang saya katakan, karena orang sana itu suka adopsi anak, let's say mungkin anaknya perempuan. Ya, karena pada saat itu juga laki-laki dianggap lebih ke mewarisi begitu ya. Jadi misalnya anaknya perempuan semua, aku mau angkat anak deh laki gitu ya. Nah bisa jadi huios seperti itu, tapi harus sudah dianggap dewasa. Jadi huios ini tuh kalau bapak ibu saudaraku biar bisa punya lebih gambaran itu tuh udah pantas buat nerusin bisnis papahnya. Itu disebutnya huios. Jadi sudah dewasa. Papahnya sudah bisa lihat bahwa dia sudah punya karakter yang baik untuk bisa lanjutkan bisnis keluarga. Makanya di sini disebutnya anak laki-laki, son. Betul-betul anak laki. Ya, karena yang biasanya mewarisi, yang biasanya lanjutin bisnis, yang biasanya lebih dipercaya dalam tanda kutip itu laki. Jadi kalau bicara huios, bicara tentang son, anak laki. Gitu. Dan kemudian apa di sini saya tulis bukan cuma berhak atas warisan, tapi dia sudah dipercaya untuk mengelola warisan. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya, ada gambaran ya. Oke, sekarang kita mulai masuk ke cerita Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Bapak Ibu Saudaraku tahu nggak sih sebetulnya latar belakang cerita ini seperti apa? Saya suka ya menceritakan secara detail supaya kita ngerti gitu. Jadi sebetulnya perumpamaan ini, cerita ini dibawakan oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus sedang bersama-sama dengan orang-orang berdosa. Tuhan Yesus tuh senangnya kumpul sama orang berdosa. Dan orang berdosa pun senang dekat-dekat Tuhan Yesus. Ya, saya menginterpretasi Yesus tuh lembut, penuh kasih sehingga orang-orang senang dekat dengan Yesus. Ya. Tapi orang Farisi dan ahli Taurat itu gak suka. Mereka kesel. Karena mereka ngelihat bahwa orang berdosa itu gak boleh dideketin. Apalagi Yesus ngobrol, makan, minum, berjam-jam gitu ya. Jadi orang-orang Farisi ahli Taurat gak suka. Mereka kesel, mereka protes sama Yesus. Nah waktu mereka protes sama Tuhan Yesus cerita 3 perumpamaan. Yang pertama cerita tentang domba yang hilang, yang dicari sama gembalanya. Yang kedua cerita tentang dirham yang hilang yang dicari oleh seorang perempuan yang memilikinya. Dan yang ketiga cerita tentang anak yang hilang. Nah kita bahas dari mulai anak yang hilang ini. Tapi 3 perumpamaan ini dari Yesus langsung. Ya, ceritanya begitu dalam. Oke, nah kita lihat. Tadi udah belajar ya, apa itu teknon, apa itu huios. Dan inilah dia ayat yang ke-11, ayat yang pertama dari cerita ini. Yesus berkata lagi, karena perumpamaan yang ketiga ya, Yesus berkata lagi. Ada seorang bapak ini ya, mempunyai 2 anak laki-laki. Dalam bahasa aslinya dikatakan huios. Jadi anaknya diceritakan sudah dewasa, sudah pantas untuk bisa mengelola atau mewarisi harta daripada bapaknya. Dan di ayat yang ke-12 dikatakan, kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Jadi memang sudah pantas sepertinya begitu. Tetapi ada yang menarik lagi Bapak Ibu Saudaraku ketika saya baca, ternyata di bahasa asli harta kekayaan ini dikatakan bios. Bios atau bios saya gak tahu ya bacanya. Yang artinya tuh kehidupan. Jadi waktu anaknya minta harta dan bapaknya kasih seolah-olah tuh kayak kehidupannya. Nyawanya. Semua yang berharga kepada anaknya. Dari sini aja kenapa Tuhan Yesus pilih kata bios ketika cerita. Saya belajar gitu ya. Bapak tuh betul-betul kasih kita yang terbaik. Ya, dia gak pernah kasih yang jelek, dia berikan kehidupannya sebetulnya. Dia berikan hartanya yang terbaik buat kedua anaknya. Dan singkat cerita, Bapak Ibu Saudaraku tahu ya, si bungsu ini cepat-cepat jual hartanya karena perlu dalam bentuk uang. Sesudah dia dapat dalam bentuk uang, baru dia pergi ke negeri yang jauh. Di sana dia memboroskan hartanya, dia berfoya-foya begitu ya. Sampai akhirnya hartanya habis. Dan ketika hartanya habis, tiba-tiba musim kelaparan datang. Kesusahan datang di negeri di mana dia tinggal. Dan kemudian dia kelaparan di situ, akhirnya dia berpikir, wah uang saya habis, harta saya habis, tidak ada teman yang tolong, saya perlu untuk bekerja. Jadi dia pergi kepada seseorang yang ibaratnya punya ternak babi seperti itu, dia bekerja di situ. Saking laparnya gak kuat ya, kalau dibayar mungkin harus tunggu dulu ibaratnya kerja berapa jam, dia udah terlalu lapar.
Ya, lagi pula di situ juga mungkin musim yang susah seperti itu. Jadi mungkin mau beli makanan juga susah begitu ya. Jadi sampai lihat makanan babi itu dia begitu ingin. Ya, ceritanya begitu ya Bapak Ibu Saudaraku tahu ya. Tapi ternyata nggak boleh. Tidak ada seorang pun yang kasih dia apa-apa. Gitu ya. Sehingga ini dia mikir, wah kalau kayak gini saya bisa mati. Nah kemudian dia berkata, nah ini ya ayat 17, lalu ia menyadari keadaannya. Dia sadar keadaannya, bahwa keadaannya sudah sangat-sangat parah begitu. Dan katanya, ini ngomong sendiri ya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebutkan anak, huios. Ya, di sini dia tahu bahwa dia huios. Tapi aku udah gak layak disebut sebagai anak Bapak. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapak. Dan kemudian di ayat ke-20 dikatakan, maka bangkitlah ia pergi kepada bapaknya, ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hati ayahnya ini ya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebutkan anak, huios, Bapak. Apa yang dia latih sebelum ketemu Bapak, dia ucapan itu setelah ketemu Bapak. Tapi ada beberapa hal yang saya di sini highlight yang sangat-sangat menarik. Yang pertama adalah ketika ia masih jauh. Masih jauh loh, Alkitab tulis masih jauh. Yesus bilang masih jauh. Tapi Bapaknya melihat. Artinya apa? Bapaknya begitu rindu. Setiap hari cek dari jauh. Dan Bapak Ibu Saudaraku, saya pernah bahas ini di Bless ya sama teman-teman, sama adik-adik. Saya bilang kita kadang-kala suka nganggep Tuhan itu udah tua ya. Bapak kita tuh ya jenggotan gitu ya. Udah mungkin rambutnya putih. Kata siapa? Bapak di surga itu kekar ya, gendong kita kuat ya. Bapak kita di surga itu apa? Kekal. Gak bisa tua. Nah ini buktinya Tuhan Yesus bilang dari jauh aja bisa lihat. Wah kalau kita secara jasmani umur pakai kacamata ya. Gitu ya, umur berapa aja, aduh udah gak kelihatan begitu ya. Tapi ini sebetulnya menunjukkan bahwa Bapak kita di surga itu hebat. Dia kuat, dia tangguh. Dia bisa gendong kita gak pernah capek, tangannya gak pernah lelah. Matanya gak pernah lewat, selalu lihat kita, selalu jagain kita. Ya, dari jauh ayahnya tuh telah melihatnya. Ya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Inilah Bapak kita, dia hatinya penuh oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari. Izinkan saya kasih tahu sama Bapak Ibu Saudaraku, dalam bahasa asli, berlari ini sungguh-sungguh berlari. Jadi bukan yang enggak, lari, betul lari, kencang lari. Wow, Tuhan Yesus jelaskan begitu jelas, Bapak berlari. Begitu melihat itu anak saya dan berlari. Dan bukan cuma itu saja, Yesus katakan mendapatkan dia lalu merangkul. Dalam bahasa aslinya rangkul itu bukan begini ya. Misalnya di sini ada orang ya Bapak Ibu Saudaraku terus rangkul gitu. Bukan. Ya, rangkul tuh digabruk gitu ya. Betul-betul digabruk, dipeluk. Begitu rindunya. Sama sekali tidak kelihatan marah. Sama sekali tidak kelihatan ragu-ragu ya. Wah, betul-betul dia lari, dia peluk dan kemudian dikatakan apa? Mencium dia. Dan mencium ini pun dalam bahasa aslinya dikatakan bukan cipiki gitu ya, bukan ya, bukan, diciumin. Tidak henti-henti, dicium dengan penuh kelembutan. Tender, kiss tender, wow luar biasa. Satu gambaran Yesus menceritakan ini, betapa tidak ada kemarahan dari Bapaknya. Ya, luar biasa ya, Bapak kita di surga begitu mengasihi kita. Ya, oke. Kemudian di sini saya lanjutkan kembali. Oh ya, ini ada yang menarik di sini ya. Ini ya, nanti kita bahas di belakang ya. Ada sesuatu ini di sini. Nanti saya akan jelaskan. Oke, kemudian ayat ke-22, tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya. Karena di sini pakai kata tetapi. Saya coba baca, saya coba mengerti begitu betul-betul yang dipotong.
betul-betul yang perkataan anaknya itu nggak didengerin, seperti Bapak Gembala sudah khotbahkan juga ya minggu lalu ya. Ini bapaknya jadi nggak peduli dengan perkataan anaknya, karena waktu bapaknya dengar perkataan anaknya udah nggak benar. Ya dia tetap ngelihatnya dia sebagai anak yang dikasihi gitu. Jadi tetapi langsung dipotong sama ayahnya, ayah itu langsung bilang sama hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Dan jubah ini bicara tentang kebenaran. Bapaknya tahu anaknya itu salah, tapi bapaknya nggak peduli. Dikasih jubah kebenaran. Kemudian apalagi, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya. Cincin bicara tentang otoritas, yang artinya anaknya pulang kembali ke rumah, anaknya kembali diterima di rumah, dan di rumah anaknya tetap boleh suruh-suruh hamba. Mbak, mas tolong gini-gini kan, anak mah punya kuasa ya, bener gak? Bisa suruh ini, bisa suruh itu gitu. Dan dikasih cincin sebagai satu lambang, kamu boleh suruh-suruh, kamu punya otoritas. Nah ini bicara tentang Roh Kudus. Ya kita punya kuasa, Bapa memberikan kepada kita Roh Kudus, untuk Roh Kudus tolong kita. Ya kita bisa berdoa, minta pertolongan Roh Kudus untuk sesuatu. Dan yang terakhir adalah sepatu pada kakinya. Sepatu bicara tentang posisi yang dikembalikan. Gitu. Kenapa? Karena anak ini datang pulang ke rumah compang-camping, baunya gak karuan. Seperti pengemis, seperti gembel. Dan bapaknya kasih sepatu untuk menunjukkan bahwa posisi kamu kembali. Kamu bukan budak. Karena kalau budak gak pakai sendal. Ciakah kemana-mana. Dan mungkin anaknya ini pulang ciakah. Bahasa Sunda ya, ciaka, tapi ngerti ya pasti ya. Gak pakai alas begitu ya. Budak, ciaka tuh budak Bapak Ibu Saudaraku. Dikasih sepatu, dikembalikan posisinya. Anaknya ngelakuin apa ya? Anaknya gak ngelakuin apa-apa loh. Dikasih sama bapaknya. Wow, luar biasa. Dan kemudian gak berhenti sampai di situ. Bapaknya sembelih anak lembu tambun untuk makan, untuk bersuka cita. Sebab, nah ini ya, ini perkataan bapaknya ya, karena bapaknya bilang begini kan, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, and so on and so on. Marilah kita makan dan bersuka cita, sebab anakku huyos, tidak berubah, huyos, tetap ini anak yang aku percaya untuk mewarisi, ya, mewarisi, hartaku mewarisi, semua milikku. Wow, luar biasa. Padahal anaknya gagal, tapi bapaknya tetap bilang, huyos, enggak baby kamu, huyos tetap. Wow, kita akan belajar ya, sebab anakku huyos ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersukaria. Ya, tapi bagaimana dengan kisah si sulung? Ayat 25, tetapi ya yang sulung ini huyos, anak yang sulung disebut huyos ya, dua-duanya kan huyos. Berada di ladang dan ketika ia pulang dan dekat rumah dia dengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Pesta tuh pasti berisik banget, jadi pasti kedengaran. Jadi dari jauh anaknya ini udah bisa dengar ini ada apa ya, kok rame banget begitu ya. Lalu ia memanggil, nah ini dia gak masuk ke rumah dan tanya langsung sama bapaknya. Tapi dia lebih milih untuk tanya sama pegawai. Dia lebih milih untuk ngobrol sama pelayan, sama hamba. Dan dia tanya sama seorang hambanya, apa sih arti semuanya itu? Dan kemudian hambanya cerita, adikmu itu telah kembali. Ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapat kembali dengan sehat. Saya rasa tidak ada yang salah dengan hambanya menceritakan dengan betul. Ya kita juga lihat ceritanya sebetulnya betul. Tapi lihat, tiba-tiba dia marah. Ya, maka marahlah anak sulung itu dan akibat marah yang dia lakukan adalah dia tidak mau masuk. Ya, dia tidak mau masuk. Lalu ayahnya yang keluar dan berbicara dengan dia. Sedikit saja Bapak Ibu Saudaraku, saya memang tertarik dengan emosi begitu ya. Kenapa orang bisa marah gitu ya. Dan saya pikir tidak mungkin orang tiba-tiba marah, tidak mungkin gitu ya. Biasanya itu selalu dimulai dari pikiran dulu. Ya, udah kesel nih, adiknya pergi begitu saja. Kakaknya juga pasti tahu dong adiknya pergi, gak tahu kemana. Seperti itu bawa harta, seperti itu. Jadi udah kesel, udah sebal sama adiknya gitu. Jadi saya rasa begitu dia dengar adiknya kembali, dan bukan cuma itu saja, dipestain begitu kan. Marah langsung. Ya, makanya Tuhan Yesus bilang, ya kita jaga hati kita, ya pikirkanlah semuanya tentang Yesus ya, yang baik, yang manis, yang apa. Kan dari pikiran. Kita udah mikir yang ngaco, emosi kita mendukung, akhirnya kita marah. Waktu kita marah kadang-kadang kita ngucapin sesuatu yang tidak baik, atau kita melakukan sesuatu. Sekilas aja ya, saya bagikan itu. Dan di sini kita lihat bahwa ayahnya sampai harus keluar. Keluar untuk apa? Untuk berbicara dengan si sulung ini. Tetapi kemudian dia menjawab ayahnya ya.
Ya, ayahnya mungkin kasih tahu, itu adik kamu udah pulang, ayo masuk dong begitu ya. Tuhan Yesus nggak ceritakan ayahnya bilang apa, tapi dia jawab ayahnya, dia marah, dia bilang di situ apa? Telah bertahun-tahun aku melayani Bapak. Bapak Ibu Saudaraku, kata bahasa asli ya, melayani di sini, dia bilang sama bapaknya, aku tuh jadi slave buat kamu. Aku tuh udah jadi budakmu, tahu nggak? Aku tuh melayani tuh udah kayak budak, udah kayak hamba. Dia bilang seperti itu sama bapak. Ya, jadi marah, kasar sekali, begitu ya. Dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Keren banget ya, belum pernah. Tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang Huyos ini. Dia sebut adiknya tetap Huyos ya. Anak Bapak yang telah memboroskan harta kekayaan Bapak bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Saya pikir, kok dia bisa tahu ya? Kan zaman dulu gak ada video call. Ya kan, kok bisa tahu adiknya pergi terus ngapain? Ya kan, itu kan semua asumsi dia sebetulnya. Ya, tapi dia begitu yakin dengan pemikiran dia, begitu emosi dan begitu marah dengan kasarnya dan salahnya gitu ya. Maka Bapak menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Ya, dan ini kemudian 2 ayat terakhir bapaknya jawab sama si sulung. Dan bapaknya jawab seperti ini. Ya, kata ayahnya kepadanya, anakku, Teknon, bukan Huyos. Teknon ini malah dikatakan kepada si sulung. Anakku, Teknon, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati. Dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Waktu saya tahu kebenaran ini, saya kaget. Aku telah melayani Bapak bertahun-tahun, aku gak kabur dari rumah. Tapi bapaknya bilang, kamu Teknon, kamu bukan Huyos. Wow, ya luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Makanya kita perlu terus untuk gali firman Tuhan. Sharing firman Tuhan supaya kita tahu ya bagaimana pendapat Bapak. Kadang-kadang pemikiran kita tuh begitu keliru. Makanya kita butuh Roh Kudus untuk bukain dan kita alami pertobatan metanoia. Karena banyak pemikiran kita tuh yang salah, yang keliru. Ya dia pikir dia hebat si sulung ini. Tapi bapaknya bilang anakku dan anakkunya Teknon. Kenapa bisa seperti itu? Ya. Kita akan lanjutkan. Ya, relationship. Ini yang saya temukan ya Bapak Ibu Saudaraku dari cerita Tuhan Yesus atau perumpamaan Tuhan Yesus. Yang pertama adalah status. Status tidak menentukan hubungan yang sesungguhnya. Mereka saling ngomong anak, bapak, Huyos, punya status, kartu keluarganya jelas, segala macam ada. Tapi kalau kita lihat apakah ada hubungan? Tidak. Yang bungsu dia pergi begitu saja, meninggalkan bapaknya. Yang sulung marah-marah. Ya, gak sopan sama bapaknya. Status tidak menunjukkan hubungan. Ketika kita percaya kepada Yesus, sesungguhnya kita jadi anak Allah. Gitu. Tapi bagaimana hubungan kita dengan Allah Bapa? Status tidak menentukan hubungan. Dari cerita Tuhan Yesus. Yang kedua, kebersamaan juga tidak menentukan hubungan. Karena si sulung itu masih tidur di rumah, masih ketemu mungkin sama bapaknya. Karena dia kerja di ladang, dia kerja dengan rajin dan bareng-bareng. Tapi enggak menjamin hubungan. Izinkan saya pagi hari ini mengatakan, bukan berarti kebersamaan tidak penting, enggak. Kita sudah belajar together, ya bersama-sama. Tapi perlu sesuatu yang lebih daripada itu, untuk kita tuh punya hubungan dengan Tuhan. Ya karena dari cerita si sulung ini, kebersamaan enggak menentukan hubungan. Makanya kalau kita kumpul bersama, mau itu keluarga, mau itu teman-teman gereja, saudara-saudara iman atau apa, bicarakan selalu tentang Yesus. Masih ingat waktu itu ya, gather together. Bicarakan tentang Yesus, itu yang bikin kita jadi lebih punya hubungan. Berkualitas. Jangan cuma asal kumpul-kumpul secara fisik, kumpul-kumpul. I don't think so. Gitu. Karena dari cerita ini kelihatan bahwa kebersamaan gak menentukan hubungan loh. Ya. Dan yang ketiga di sini saya menemukan bahwa perbuatan juga tidak menentukan hubungan. Karena anak yang sulung ini kita kira wow banget begitu ya. Wah taat banget, wah gimana banget. Ternyata enggak loh.
Dia marah-marah sama bapaknya, ya. Dan bapaknya sampai bilang, selama ini kamu bersama dengan aku, apa yang jadi milikku juga jadi milikmu. Kenapa kamu begitu marah? Perbuatan boleh oke. Maaf Bapak Ibu Saudaraku, kita mungkin bisa rajin ke gereja, kita mungkin bisa rajin pelayanan. Tapi kalau bicara tentang relationship, bicara tentang hubungan, tidak pernah ada yang tahu. Yang tahu cuma antara kita dengan Tuhan. Ya, dan saya mau bilang pagi hari ini, perbuatan kita tidak menunjukkan, tidak menentukan hubungan kita yang sesungguhnya dengan Tuhan. Ya. Dan ini saya rangkum antara si bungsu dengan si sulung. Ya. Si bungsu itu dia mengejar pencarian jati diri. Ya, dia pengen tahu sebetulnya saya tuh mampu gak sih sendiri gitu ya, cari jati diri. Jadi dia pisah sama bapaknya. Supaya dia bisa betul-betul, nih loh aku mandiri, nih loh aku bisa. Waktu saya belajar ini, waktu saya siapkan ini, Tuhan membukakan pikiran saya dan sejujurnya saya sedih. Gitu ya. Kenapa? Karena saya melihat banyak orang Kristen gitu ya, yang gak cukup dengar firman Tuhan. Kesannya tuh kayak gak cukup gitu dengar firman Tuhan. Masih dengerin motivator kiri, kanan, segala macam gitu ya. Di quote, diambil, di apa gitu. Dan buat saya, hello gitu. Gak ada yang lebih benar selain firman Tuhan. Boleh silakan lihat, boleh silakan baca, tapi tidak mengejar itu gitu. Seolah-olah masih mencari gitu. Padahal Tuhan itu yang sanggup untuk memuaskan setiap kebutuhan kita. Ya, motivator itu cuma orang. Dia ngomong sesuatu yang benar berdasarkan pengalaman, tapi kebenarannya tidak kekal. Tapi apa yang Tuhan katakan, pribadi Tuhan sendiri, dia benar, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Kamu gak akan kekurangan apapun. Termasuk dalam bisnis, iya dalam bisnis saya bilang. Termasuk dalam kerja, iya. Termasuk ketika kita di keluarga mendidik anak, iya. Tanya Tuhan, lihat Tuhan bilang apa. Saya begitu percaya, tidak pernah kekurangan. Semuanya lengkap ada di dalam Tuhan. Gak perlu cari lagi sama dunia. Karena tanpa kita sadari, kita jadi pergi jauh dari Bapak. Dan kita gak dengerin apa kata Bapak. Kita gak konsul sama Bapak. Seperti Om Chin Beng waktu itu khotbahkan. Gak ngobrol sama Bapaknya. Pokoknya minta uang begitu pergi aja udah. Semua yang lepas dari Bapak gak akan bertahan. Compang camping. Ya, dan anak bungsu ini begitu ya. Terus mencari dirinya siapa. Padahal dia anak yang dikasih oleh Bapaknya. Berpusat pada dunia, akhirnya menjauh dari Bapa. Dan dia tidak memuliakan Bapaknya. Bapak Ibu Saudaraku, Bapaknya lari. Ya, dan menurut adat istiadat budaya pada saat itu, seorang ayah itu tidak boleh lari. Apalagi lari keluar rumah. Ini saya baca di literatur ya, jadi ketika baca ini saya cari. Dan ada yang tulis seperti itu. Gitu. Jadi adat budaya, jadi Tuhan Yesus kasih perumpamaan ini begitu dalam gitu ya. Dan Bapaknya tuh udah gak malu lagi gitu. Apa kata orang terserah begitu dia lihat anak yang dikasihnya, dia lari. Padahal gak boleh. Gak boleh keluar dari rumah, gak boleh lari. Bapak tuh punya wibawa gitu ya, punya wibawa, punya wewenang, jadi suruh hamba, suruh. Tapi ini bapaknya lari. Ya. Bagaimana dengan si sulung? Si sulung itu percaya pada perbuatan moral. Yang dia pedulikan selalu perbuatan moral. Moral, perbuatan yang benar, perbuatan yang baik, terus aja gitu. Dan itu sebenarnya menunjukkan bahwa apa? Dia tuh fokusnya sama diri dia sendiri. Makanya dia bilang kan, aku telah terus, aku. Dan bapaknya bilang, teknon. Ya, biasa gitu ya remaja. Teknon. Kenapa? Karena kamu berfokus pada dirimu sendiri. Berfokus pada aku telah melayani Bapak, aku telah rajin, aku telah setia, aku telah berusaha, aku telah apa. Makanya haleluya, puji Tuhan, bukan kebetulan. Amin. Abide in His love. Tahun ini Tuhan ajarin sama kita. Bukan tentang diri kita, bukan tentang apa yang kita lakukan. Tapi apa yang Dia selalu lakukan buat kita. Apa yang Dia telah lakukan buat kita. Ya. Dan kesannya kita betul hanya tinggal menerima. Sama seperti anak bungsu ini gitu. Yang tidak berdaya, dikasih baju, dikasih cincin, dikasih sepatu. Apa yang dia lakukan? Tidak. Tapi waktu dia mau menerima itu dari bapaknya. Dan bapaknya bilang, sebab anakku huyos ini. Tapi waktu sulung, aku telah gini, aku telah gitu. Dan bapaknya bilang, teknon. Mencoba membanggakan diri di hadapan Tuhan.
Tuhan bilang, teknon. Satu kebenaran firman Tuhan yang kita perlu belajar. Ya, dia ambil satu jarak dengan Bapak dan dia juga tidak memuliakan Bapak. Bapak Ibu Saudaraku, saya baca lagi literatur dan dikasih tahu ternyata waktu Tuhan Yesus kasih perumpamaan ini. Budaya pada saat itu adalah ketika bikin pesta, ini kan bapaknya bikin pesta. Betul nggak? Sembelih anak lembu karena adiknya sudah pulang, bikin pesta. Itu budaya di sana tuh bapak itu host, ya tuan rumah, itu perlu ditemenin sama anak sulung. Buat temenin bapaknya. Untuk pimpin pesta, untuk jamu tamu-tamu gitu. Dan anak sulung gak mau masuk. Apa bedanya dengan anak bungsu? Dia juga coreng muka bapaknya. Karena semua lihat loh, mana anak sulung gak mau. Dan anak sulungnya marah, gak mau masuk. Dan dari perumpamaan ini saya lihat, wow, kita tuh betul-betul berdosa terhadap Tuhan ya. Betul-betul apapun kondisi kita, kita tuh tidak memuliakan Dia. Tapi Dia tetap mengasihi kita. Bahkan Dia sembelih anaknya sendiri yang tunggal. Untuk tanggung setiap kesalahan yang kita lakukan. Ya. Dan kalau gitu hubungan tuh bagaimana dong? Saya baca di Yohanes 17 ayat 20-21, ini doa Yesus kepada Bapa. Dia berdoa untuk murid-muridnya. Dan Tuhan Yesus bilang begini, dan bukan untuk mereka ini saja, yaitu murid-muridnya. Aku berdoa, kata Tuhan Yesus, tapi juga untuk orang-orang, untuk kita. Yang percaya kepadaku oleh pemberitaan murid-murid Yesus atau rasul-rasul. Supaya apa? Supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Gak cukup punya status, ya, tidak menentukan. Kebersamaan juga enggak, perbuatan juga enggak. Kita perlu betul-betul bersatu dengan Tuhan. Aku di dalam engkau, engkau di dalam aku. Dan kabar baiknya Bapak Ibu Saudaraku, sesungguhnya kita semua huyos. Ya. Tapi kita perlu terus datang sama Tuhan, ngobrol sama Tuhan, ya, punya hubungan sama Tuhan. Tuhan, aku masih gak ngerti. Aku masih belum ngerti kasih-Mu. Kasih tahu lagi sama aku isi hati-Mu. Seperti itu ya. Satu ayat juga yang saya rindu untuk bagikan. Dari Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu. Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus. Ya, inilah hidup yang kekal itu. Kita sering berpikir hidup kekal itu nanti di surga. Betul, gak salah. Tapi definisi hidup kekal lainnya yang Tuhan Yesus katakan adalah sebetulnya ketika kita kenal siapa Tuhan. Kita kenal Yesus Kristus. Lagi-lagi bicara tentang hubungan. Ya, tahu, belum tentu kenal. Kita bisa baca Alkitab hanya sebagai knowledge. Baca Alkitab hanya, oh aku tahu ini bahasa aslinya ya, Lala ajarin nih, Lala kasih tahu teknon. Cuma tahu, hubungan gak bisa dinilai oleh siapapun. Hanya antara Anda dan Tuhan. Antara saya dan Tuhan. Dan sesungguhnya hidup yang kekal itu sudah dimulai dari sekarang. Karena Tuhan Yesus bilang, inilah hidup yang kekal. Ketika kita kenal siapa Tuhan. Ketika kita kenal siapa juru selamat kita, yaitu Yesus. Amin. Amin. Jadi jangan lagi Bapak Ibu Saudaraku merasa nanti hidup yang kekal. Enggak, kita lagi jalanin. Hanya memang di dunia ini ada aja dicubit ya tetap sakit begitu ya. Kita masih ada jasmani. Tapi kita tuh lagi jalani hidup yang kekal bersama dengan Dia. Karena Allah Roh Kudus menyertai kita. Haleluya, puji Tuhan, itulah yang menyebabkan kita bersuka cita setiap saat. Sekalipun masalah ada, sekalipun sakit penyakit juga masih ada gitu. Tapi kita bersuka cita, kenapa? Karena sesungguhnya aku kenal Dia dan aku akan semakin kenal Dia. Ya, ada pujian yang mengatakan, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih lagi. Karena pengenalan itu gak pernah ada berhentinya. Apalagi kenal Tuhan. Dan yang terakhir, my daddy God. Dan ini ya. Dan karena dari Galatia 4 ayat 6, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Bapak Ibu Saudaraku bisa tebak anak di sini apa ya? Nepios, Paidion, Teknon atau Huios? Saya sengaja nggak tulis di sini. Tapi saya yakin Bapak Ibu Saudaraku bisa tebak. Dan karena kamu adalah anak, dalam bahasa asli anak ini apa? Huios.
Jadi kita jadi huyos ketika ada Allah Roh Kudus. Ketika roh anaknya itu turun ke atas kita. Jadi sesungguhnya bukan karena perbuatan kita ya. Bukan karena kita hebat, kita pelayanan jago gitu ya, lama berapa tahun kenal Tuhan dari kecil. No. Karena ada Roh Kudus di dalam kita. Ya, jadi kita punya kerinduan juga untuk panggil Bapa, bukan oh Yahweh, Yehova. Boleh silahkan gitu. Tapi begitu dekat hubungannya. Daddy God. Father. Bapa, ya Aba, ya Bapa. Karena ada Roh Kudus. Ya, saya percaya kita semua juga di tempat ini sering ya menyembah Tuhan dan panggil Bapa, Aba gitu. Karena ada Roh Kudus. Kita gak sungkan lagi, kita gak takut lagi, come boldly, kita bisa selalu lari sama Tuhan. Ya. Nah ini tadi yang saya mau tambahkan. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya, ketika ia masih jauh ayahnya telah melihatnya, dan di salah satu Alkitab bahasa Inggris dikatakan di sini dress as a beggar. Ketika kita datang sama Bapak, sesungguhnya kita compang-camping selalu. Dan Bapak lihat itu, makanya begitu penuh dengan belas kasihan. Pagi hari ini saya mau katakan Bapak Ibu Saudaraku, seringkali kita keliru. Kita berpikir kalau kita datang sama Tuhan tuh mesti suci, mesti bersih dulu, perbuatannya mesti oke dulu gitu ya. Mesti basuh dulu, mesti puasa dulu. No. Justru Tuhan yang kasih kita jubah. Justru Tuhan yang bersihin kita. Justru Tuhan yang pulihin kita. Dan setiap kali kita datang sama Tuhan, sesungguhnya kita datang tidak membawa apa-apa. Hanya datang dan bilang sama Tuhan, Tuhan ini aku. Jadi hati-hati karena saya tahu si jahat selalu mencoba untuk pengaruhi kita dan bikin kita ragu untuk datang sama Tuhan. Apalagi ketika kita jatuh di dalam dosa begitu ya. Kita jadi ragu, Tuhan marah gak ya sama saya? Sesungguhnya Tuhan marah sama kita. Tetapi marahnya kepada kita itu sudah jatuh kepada Yesus di atas kayu salib. Semua murka Allah itu jatuh kepada Yesus di atas kayu salib. Karena kita tuh berhutang sekali kepada Yesus. Dan tidak perlu keraguan lagi datang kepada Bapa. Karena dia juga sangat mengasihi kita, dia merindukan kita. Dan dia tahu gak bisa ketemu kita. Harus ada yang disembelih. Dan yang dia sembelih adalah anaknya sendiri, putranya yang tunggal. Supaya apa? Supaya kita bisa selalu datang sama dia. Dan dapetin pertolongan daripada Tuhan. Belas kasihan Tuhan. Ya, jadi jangan tunggu, jangan pernah berpikir nantilah melayani Tuhan. Kalau saya punya bakat, punya talenta, punya karunia. No. Saya begitu mengenal Bapak, my daddy God. Justru semuanya tuh datangnya dari dia, bukan dari kita. Kita cuman perlu untuk datang sama dia, bilang sama Tuhan, ini aku Tuhan. Dan dia yang lengkapi kita semua. Karena dunia selalu, IPK kamu berapa? Punya pengalaman apa? Dunia selalu kayak gitu. Selalu minta bukti, selalu minta ini dan itu. Tuhan, enggak. Kita yang bodoh ini, kita yang lemah ini, kita yang sering enggak setia ini datang sama Tuhan. Dress as a beggar. Seperti pengemis, enggak punya kemampuan, enggak punya skill. Begitu kotor, begitu datang sama dia. Wow, this is our daddy God. Ini Bapak kita, dia enggak pernah tolak kita. Malah dia pakaiin kita jubah, dia kasih kita sepatu, dia kasih kita cincin, dia pestain kita. Wow, begitu berbeda dengan apa yang dunia ajarkan. Dan yang terakhir, ini ya, belum lama ini saya menemukan ini ketika saya terus belajar dan saya tahu semuanya datang dari Tuhan. Luar biasa sekali Tuhan kita tuh. Ayat 16 saya kutip kembali ya. Ini si bungsu, lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya, lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau bilang, anak bungsu ini pulang, sebetulnya bukan mau minta maaf sama bapaknya. Dia gak mau mati.
Karena gak ada yang kasih dia makanan. Dia begitu kelaparan, dia gak mau mati. Dan dia cuma punya satu pengharapan, balik sama Bapak. Saya nangis sih waktu saya tahu ini, karena saya bilang, Tuhan kadang-kadang kita datang sama dia gitu dan oh my God, motif kita tuh betul-betul gak sempurna. Ya, kadang kita datang sama Tuhan supaya apa? Supaya Tuhan tolong bisnis kita, supaya Tuhan tolong keluarga kita karena lagi banyak masalah ini. Supaya tolong keuangan kita, utang saya banyak begitu ya. Supaya tolong saya sakit gitu, supaya tolong saya punya masalah gitu. Gak pernah datang sama dia dan betul-betul bilang, I want to know you more, Daddy God. Anak ini pulang tuh supaya gak mati. Dia mau makan. Tidak ada yang lain selain daripada mercy of God. Belas kasihan Tuhan yang menyelamatkan kita. Karena sekalipun kita kembali dalam cerita ini, begitu kelihatan motifnya apa sebetulnya. Motifnya cuma karena mau makan. Gak mau mati, kelaparan mati konyol. Wow, tapi Tuhan terima, Tuhan terima. Ayahnya tahu. Tapi ayahnya gak peduli. Karena bukan tentang kita. Semua ini tentang dia. Ya, bukan seberapa kita mengasihi dia, bukan. Seberapa besar dia mengasihi kita. Dan apa yang kita inginkan, ini satu pujian yang kita nyanyikan kemarin ya, saya suka sekali lagu ini. Your mercy triumphs over judgment. Belas kasihan Tuhan betul-betul menang atas penghakiman. Karena yang dihakimi jadi anaknya ya, yang tunggal Yesus. Love wider than horizon, stronger than our sin. Lord, your kindness lead us to repentance. Kebaikannya Tuhan yang terus mendorong kita kepada pertobatan. To the heart of God. Your heart, oh God, is all I want. Dulu, saya takut sama yang namanya masalah. Dulu, saya sering berdoa sama Tuhan. Tuhan kalau bisa cepet pulang lah begitu ya. Dunia itu terlalu banyak masalah. Dulu saya berpikir, andai ya dunia tuh gak ada masalah gitu. Tapi kemudian Tuhan baik sama saya dan Tuhan ajarin sama saya. Tahu gak lah? Sebetulnya itu pekerjaan si jahat. Dia komporin kita, dia panas-panasin kita supaya apa? Supaya kita tuh punya pemikiran yang andai gak ada masalah. Ya. Andai selalu berkelimpahan secara apalah saya gak tahu lah ya gitu definisi segala macam. Tapi Bapak Ibu tahu gak sih sebetulnya? Yang kita butuhin tuh bukan itu. Yang kita butuhin tuh cuman ini. It's all I want. Your heart. Tanpa sadar. Ya, kadangkala kita dikomporin sama si jahat. Kita fokus sama masalah gitu ya. Dan kita bilang sama Tuhan, Tuhan jangan lagi ada masalah. Tapi ketika gak ada masalah, apakah kita masih bareng-bareng sama Bapak? Atau kita sibuk sendiri dengan kehidupan kita. Dan di situ saya mengerti. Saya gak takut sama masalah. Karena saya digendong sama Bapak. Tuhan bilang sampai masa tua, putih rambutmu, aku tetap menggendong kamu. Dia berjanji itu buat kita. Dan kadang-kala fokus kita keliru. Kita pikir gak ada penyakit, gak ada masalah. Dalam keluarga, dalam bisnis, dalam apapun. Dan oh puji Tuhan gitu. No. Justru sering kali ketika ada masalah, kita lari sama Tuhan dan Tuhan ini mesti gimana? Saya gak bilang masalah Tuhan yang kasih, enggak. Dunia ini sudah penuh masalah. Tapi saya belajar di situ. What is all I want is your heart. Hatinya Tuhan. Maunya Tuhan. Dan Tuhan bilang, Tuhan Yesus bilang, dia Bapa yang baik. Waktu dia minta roti, dia gak kasih kita batu. Amin. Dia tahu yang terbaik buat kita. Jadi jangan lagi fokus kepada Tuhan, singkirkan badai, enggak. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, kita tuh digendong sama Tuhan. Digendong. Melewati api, tidak akan terbakar. Melewati banjir, tidak akan hanyut. Amin. Janji firman Tuhan. Sampai
masa tuamu sampai putih rambut, aku tetap menggendong kamu. Amin. Mari kita berdoa. Daddy God, tidak ada pribadi seperti Engkau Bapa. Kasih-Mu sulit, sesungguhnya sulit untuk kami mengerti. Karena Engkau begitu baik, Engkau begitu setia. Kami yang berdosa ini Tuhan, kami yang selalu fail, selalu gagal. Tapi Engkau selalu mau kami Tuhan. Ampuni kami seringkali bukan Engkau yang kami inginkan. Berkat-Mu yang kami inginkan, pertolongan-Mu yang kami inginkan. Bukan hati-Mu Bapa. Tapi pagi hari ini terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami mau belajar lebih mengenal kasih-Mu lebih dalam lagi. Karena Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Engkau menghargai kami. Engkau menolong kami. Engkau setia sekalipun kami tidak setia Tuhan. Terima kasih satu kebenaran yang memerdekakan kami Tuhan. Dari setiap keraguan untuk menerima kasih-Mu Tuhan. Yes, pagi hari ini kami mau terima kasih-Mu Bapa lebih lagi. Kami mau tetap tinggal di dalam kasih-Mu. Kami mau hidup bergantung hanya kepada kasih-Mu. Karena kami tahu kasih-Mu tidak pernah berhenti. Kasih-Mu sempurna. Kasih-Mu berkelimpahan. Kasih-Mu begitu dalam. Begitu lebar. Begitu tinggi. Dan biar kami hidup di tengah-tengah dunia yang semakin gelap ini. Tapi kami semakin bisa melihat bahwa sungguh kami digendong oleh Engkau. Tidak, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sesungguhnya Engkau menggendong kami. Engkau memeluk kami. Kami aman bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Allah Roh Kudus, kiranya Kau bekerja lebih lagi dalam hidup kami. Kerinduan kami hanya satu, untuk kenal isi hati Bapa lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, semua karena karya-Mu di atas kayu salib. Kami terima kebenaran ini, kami terima anugerah ini. Thank you Jesus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya serahkan ke Kami undang saudara bangkit berdiri. Pada waktu saya membaca ini saudara, saya jadi ingat pada waktu saya dulu. Banyak orang berpikir kita tahu apa artinya moral, betul nggak? Moral, semua juga tahu moral. Apa itu moral? Saya pikir apa sih sebenarnya moral? Akhirnya setelah saya lihat dan saya renungkan, akhirnya saya tahu moral itu adalah perbuatan baik. Semua orang setuju bahwa apa yang kita perbuat adalah baik, maka disebut orang itu moralnya baik. Tapi kalau apa yang semua orang tidak setuju dengan perbuatannya, maka disebut apa? Moralnya bejat, betul enggak? Moral itu prinsip dari seluruh orang berkata bahwa apa yang dilakukannya baik, disebut moralnya baik. Kalau kita lihat tadi, saudara, saya renungkan. Kalau kita pakai definisi itu, artinya saudara, si sulung itu moralnya baik, betul enggak? Si bungsu moralnya bejat, betul enggak? Karena semua orang setuju apa yang dilakukan si bungsu adalah bejat, maka disebut moralnya bejat. Tapi kalau si sulung moralnya baik. Tapi kita lihat kan, justru si bungsu kembali ke rumah Bapa. Tapi si sulung tidak pernah mau kembali ke rumah Bapa. Kalau kita baca di firman Tuhan itu, dia nggak mau kembali ke rumah Bapa. Jadi sebenarnya kalau kita perenungkan itu, siapa yang menjadi anak terhilang? Si bungsu atau si sulung? Si bungsu yang semua dunia berkata moralnya bejat, dia justru kembali ke rumah Bapa. Tapi si sulung yang semua orang percaya moralnya hebat, moralnya baik, justru dia tidak kembali ke rumah Bapa. Hubungan dengan Tuhan seperti Lala bilang, itu yang terbaik. Kita berbuat baik karena dorongan daripada Roh Kudus.
Karena hubungan kita dengan Allah begitu baik, maka kita melakukan baik. Itu yang benar. Itu benar. Jadi pada waktu saya ngedengar Lala, saya mulai merenung tentang masa lalu saya. Saya pun demikian, saudara. Demikian. Tapi cerita si bungsu dan si sulung membuat justru kita mulai termenung. Termenung. Ya, termenung. Kita tunduk dan kita masuk dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, yang terbaik adalah kita mempunyai hubungan yang baik dengan Bapa. Sehingga di dalam tubuh, di dalam hati kita ada dorongan Roh Kudus untuk selalu melakukan yang baik. Bukan tujuan kita melakukan baik, tapi kita melakukan baik karena dorongan Roh Kudus. Karena Allah begitu mengasihi kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kembali Lala mengupas lebih dalam dan mulai menyadarkan kita semua. Biar Tuhan berkati Lala, tambah-tambahkan hikmatnya. Sehingga lewat apa yang dikatakannya memberkati kami, merubah kami. Karena di dalam perkataan firman Tuhan ada kuasa yang merubah hati kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami akhiri ibadah ini dengan penuh rasa syukur. Hanya dalam satu nama, Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Dan sekarang saudara, marilah kita angkat tangan kita. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia damai sejahtera dan sukacita daripada Tuhan Yesus. Dan persekutuannya Roh Kudus menyertai saudara dari pagi hari ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Amin.